Shalom Bapak Ibu yang di rumah-rumah, yang mungkin di kendaraan atau dimanapun Bapak Ibu berada. Malam ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema yang Tuhan dah berikan kepada kita semua. Tema ini berbicara tentang iman dan perbuatan akan melahirkan mukjizat yang hebat. Saudara-saudara, banyak orang berpikir bahwa saya ingin mengalami mukjizat, saya ingin mengalami perkara yang hebat. Tetapi kita lupa bahwa iman itu butuh kerjasama dengan perbuatan. Banyak orang Kristen punya iman, tetapi tidak dibuktikan lewat perbuatan. Banyak orang melakukan kebaikan, tetapi mereka tidak punya iman. Iman dan perbuatan seperti dua sisi mata uang. Tidak bisa dipisahkan. Kalau saudara mengaku beriman, saudara juga akan tunjukkan lewat perbuatan. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan ada, saudara melakukan perbuatan, tetapi saudara juga harus punya iman. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Untuk itu malam ini, saya rindu saudara-saudara akan disingkapkan oleh Tuhan. Kita berdoa supaya mendapat roh hikmat dan wahyu daripada Tuhan. Sehingga kita memahami betapa pentingnya iman. Tapi betapa pentingnya perbuatan. Dua-duanya tidak bisa dipilih salah satu. Dua-duanya harus berjalan. Sebagai orang yang percaya, saudara ingin mengalami mukjizat, ingin mengalami perkara ajaib, saudara harus memiliki dua hal ini dalam hidup saudara. Saudara-saudara, dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17 firman Tuhan katakan begini. Satu kali Yakobus memberikan sebuah argumentasi dan penjelasan kepada kita. Apa yang dikatakan oleh Yakobus ayat 14? Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Iman punya, tetapi perbuatan tidak punya. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Satu pertanyaan. Ada orang beriman, percaya, tetapi tidak disertai tindakan iman. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakan kain panas, dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Berapa banyak kita punya iman yang mati karena tidak disertai perbuatan? Tadi dicontohkan, kalau engkau berkata selamat jalan saudaraku, biarlah engkau tidak kedinginan, tetapi kita tidak memberikan pakaian atau penghangat dalam hidupnya. Kita berkata selamat jalan saudaraku, engkau makan kenyang, tapi kita enggak berikan makan. Perbuatan ini adalah bukti dari iman Kristen. Kalau saudara orang Kristen sudah memiliki perbuatan dan memiliki iman yang seimbang. Dan ini tidak bisa dipilih. Saya rindu malam ini saudara akan menjadi orang Kristen yang berbuat lebih banyak lagi untuk Tuhan dan untuk sesama. Amin saudara. Nah saudara, Yakobus pasal 2:18 dikatakan begini saudara. Dikatakan tetapi mungkin ada orang yang berkata padamu, ada iman, padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu. Nah, tetapi tanpa perbuatan, coba saudara tunjukkan iman saudara tanpa berbuat apa-apa. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan pun juga percaya akan hal itu saudara. Akan hal itu, dan mereka pun gemetar saudara. Lihat, iblis pun tahu ada Allah. Dan iblis gemetar mendengar itu. Hei manusia yang bebal, ini ditegur. Maukah engkau mengakui bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Iman yang kosong, iman kita kosong, omdo. Ya, ngomong doang saudara ya. Banyak orang, saya Kristen, tapi perbuatannya bukan Kristen. Saya Kristen tapi tidak ditunjukkan oleh perbuatan kasih kepada sesama atau kepada Tuhan. Nah saudara, Yakobus pasal 2 lanjutnya dikatakan tentang contoh ada Abraham
yang dibenarkan karena perbuatan. Abraham itu bapak orang beriman. Tetapi Abraham menunjukkan lewat perbuatan dan perbuatannya sangat radikal. Dia ditantang oleh Tuhan, Bram, kalau kamu cinta aku nih, buktikan. Berikan anakmu yang satu-satunya itu untuk dipersembahkan kepadaku. Dan dulu namanya persembahan itu, anak itu harus disembelih, ditaruh di atas mezbah, dibakar. Abraham gak ngomong apa-apa. Abraham bawa anaknya ke gunung. Abraham buktikan bahwa dia cinta kepada Tuhan. Dia tidak peduli berapapun besar harga yang harus dibayar. Dia akan buktikan bahwa aku memang percaya kepada Tuhan. Aku percaya kepada Yahweh, kepada Allah yang telah memanggil aku. Dan dia bawa anaknya ke puncak gunung Moria dan dia persembahkan Ishak di sana. Dan waktu anak itu mau disembelih, saudara, malaikat berkata, cukup Abraham, sekarang aku tahu engkau lebih mencintai aku daripada mencintai anakmu itu. Lalu apa yang terjadi, saudara? Dan Tuhan katakan, karena kamu melakukan perbuatan seperti itu, maka aku akan menggenapi janjiku. Dalam Kejadian pasal 12, Tuhan berjanji untuk memberkati Abraham, anak cucunya diberkati dan dia menjadi berkat. Dan Tuhan ya, sejak hari ini seluruh janji itu digenapi. Tetapi saudara lihat, pada waktu sebelum Kejadian 22, maka saudara, janji itu masih dalam mimpi Abraham. Tapi sejak Kejadian 22 dibuktikan lewat perbuatan, maka janji itu menjadi nyata bagi Abraham. Dan Tuhan bersumpah, aku bersumpah. Kalau Tuhan sudah sampai sumpah, pada Tuhan akan genapi. Amin, saudara. Buat Tuhan sampai bersumpah, nak, karena kamu melakukan ini luar biasa, aku bersumpah. Aku gak tahan kalau gak memberkati kamu. Saya berdoa malam ini, Tuhan gak tahan untuk tidak memberkati kita. Nah, saudara, Rahab juga dibenarkan karena perbuatannya, yaitu menyembunyikan pengintai yang diutus oleh Yosua. Waktu itu Yosua utus 2 orang untuk pergi mengintai. Lalu apa yang terjadi? Waktu mengintai, saudara, apa yang terjadi? Dia ketahuan sebenarnya, tetapi disembunyikan oleh Rahab. Dan akhirnya Rahab itu seorang pelacur. Dibenarkan karena perbuatan dan menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus. Luar biasa. Tuhan bisa ubah latar belakangmu seperti apa. Saat engkau bertobat, percaya kepada Yesus, lalu engkau lakukan dengan tindakan iman yang benar, maka engkau akan menjadi orang yang diberkati dan dijadikan contoh teladan seperti Rahab ini. Yakobus pasal yang kedua ayat 26. Firman Tuhan katakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Jadi iman kalau tanpa perbuatan itu kayak tubuh tanpa roh, mati. Saudara mau berbuat kayak apa? Oh, saya rajin doa tiap hari, tetapi tanpa perbuatan mati, saudara-saudara. Benci jalan terus, sakit hati jalan terus, pelit jalan terus. Apa yang jahat kita lakukan terus, tapi ke gereja rajin. Berjinah jalan terus, bikin dosa jalan terus, tetapi saudara ke gereja rajin. Kasih persembahan rajin. Perbuatan kita tidak menunjukkan kita sebagai anak Tuhan. Dan itu mati, itu kosong, gak ada gunanya. Demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Seperti roh tanpa tubuh, tanpa roh. Kita akan belajar di seorang namanya Dorcas. Dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 46. Kita akan lihat ayat ini, saudara. Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 36 sampai 46. Dorcas seorang murid yang luar biasa. Dan kita nggak baca semua, tetapi kita akan baca beberapa ayat penting. Mari kita akan lihat Dorcas. Dorcas ini seorang murid. Dikatakan di Yope ada seorang murid perempuan. Murid perempuan, saudara. Namanya bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Akhirnya dia sakit, saudara. Dan waktu sakit maka Dorcas mati. Pada waktu meninggal apa yang terjadi? Murid-murid memandikan dia, dipakai pakaian lalu ditaruh di ruang atas. Dan mereka pesan, tolong Petrus panggil segera. Petrus waktu itu di Lida dan akhirnya Petrus datang ke Yope. Waktu Petrus datang ke Yope apa yang terjadi? Petrus berdoa. Dan waktu berdoa, saudara, maka Dorcas dibangkitkan kembali. Tetapi waktu Petrus datang,
Maka semua janda-janda menunjukkan bagaimana perbuatan dari Dorcas. Oh, mereka sangat kehilangan. Mereka enggak rela Dorcas ini mati. Maka itu saudara, mereka memanggil Petrus. Pelajaran apa yang Tuhan ingin sampaikan dari ini? Dan kalau saudara ingat, akhirnya Dorcas dibangkitkan kembali, hidup kembali. Padahal Dorcas ini sudah tidak melakukan apa-apa waktu meninggal. Tapi orang lain sibuk. Kalau orang baik itu kalau meninggal, orang lain yang sibuk, yang hidup, yang sibuk. Jadi kalau orang baik meninggal, orang berkata, Tuhan jangan, Tuhan jangan, Tuhan. Tapi orang jahat meninggal, syukur lu meninggal. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Orang jahat disyukurin kalau meninggal. Tapi orang baik, Tuhan jangan dong kasih kesempatan. Saya berdoa setiap saudara ikut Zoom ini, saudara adalah orang baik. Ketika engkau dipanggil Tuhan, mereka akan mati-matian berdoa. Tuhan bangkitkan Tuhan. Dia orang yang baik, dia orang yang benar. Amin saudara. Dan saudara akan mengalami hal itu. Saudara yang perhatikan baik-baik. Kenapa Dorcas dibangkitkan kembali? Dia seorang murid. Saya berdoa saudara jadi Kristen murid. Dalam Kisah Rasul dikatakan bahwa ayat 36 tadi di Yope ada seorang murid perempuan. Dia perempuan tapi murid. Murid itu apa? Lukas 9 ayat 23 dikatakan. Yesus berkata begini, katanya, ini kata Yesus kepada murid-muridnya. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, pikul salib setiap hari dan ikut aku. Saya coba cari definisi murid yang tepat. Maka ayat ini minimal mendefinisikan itu saudara. Siapa murid? Pengikut Yesus. Pengikut Yesus. Saudara ikut Yesus. Siapa murid? Mau menyangkal diri. Kalau saudara anak saudara sekolah, pagi-pagi jam 7 sudah mulai sekolah, maka jam 6, jam 5 sudah bangun, lalu mereka pengennya tidur. Pengennya tidur, aduh apalagi di Cisarua dingin-dingin gini saudara. Bangun pagi udah malas-malas, pengennya tidur. Tapi dia harus menyangkali diri, bangun pagi-pagi, mandi dan berangkat ke sekolah. Sebelum jam 7 sudah sampai sekolah dan dia belajar. Aduh itu belajar lapar banget, lupa bawa bekal saudara-saudara. Harus belajar sampai jam 1 siang. Oh, ongkosnya pas-pasan lagi saudara. Dia nggak bisa pulang, makan dulu nggak bisa. Dia harus bertahan sampai jam 1 siang. Menahan lapar, menahan haus. Kenapa? Harus ada penyangkalan diri. Kenapa? Dia murid. Seorang murid, dia akan lakukan apapun untuk mengikuti gurunya. Menyangkal dirinya. Tuhan berkata penyangkalan diri ini bagian penting dalam kekristenan. Waktu Tuhan berkata engkau harus bangun pagi-pagi berdoa. Kita bangun pagi walaupun rasanya gak mampu. Waktu saya ikut pemuritan, maka belajar namanya saat teduh. Waktu disuruh saat teduh, waktu itu pergumulan berat saudara-saudara. Harus bangun jam 4 pagi, harus tulis saat teduh. Rasanya begitu berat saudara, rasanya aku gak sanggup nih. Aduh harusnya masih pengen tidur tapi harus bangun pagi-pagi. Karena saya ikut pemuritan. Waktu itu saya saudara belajar lagi untuk mendisiplin diri. Jam 4 pagi sudah bangun. Walaupun rasa sambil ngantuk-ngantuk. Kadang saat teduhnya ngantuk juga saudara ya. Nah tapi saya paksakan. Sehari, 2 hari, 3 hari, 10 hari, sebulan, 2 bulan. Akhirnya sudah bangun pagi itu menjadi menyenangkan. Jadi kalau dulu bangun pagi susah. Sekarang sudah bangun siang susah. Tiap jam 4 udah tulali udah pasti bangun saudara. Ya, jam 5 ada saat teduh. Ya, jadi murid saudara, menyangkal diri. Harusnya aduh hari Minggu jalan-jalan, saudara nggak jalan-jalan ibadah cari Tuhan. Saudara kalau diklaksonin di waktu setir mobil ini diklakson, saudara langsung ngutukin dia ngomong kasar, taman safari keluar gitu kan. Sekarang nggak nahan diri, udah mau ngomong saudara itu si Dogi mau keluar, udah mangap saudara nggak jadi saudara keluar saudara si Doginya. Akhirnya ditahan Tuhan berkati orang itu mudah-mudahan nggak celaka gitu ya. Karena penyangkalan diri. Menyangkal diri itu nggak enak.
Tapi saudara bisa, kalau murid harus bisa menyangkal diri. Puasa, dulu suruh puasa susah banget. Tapi kita latihan puasa tiap Selasa, tiap Sabtu. Ya puasa Ester kita latih, akhirnya bisa juga puasa. Baca Alkitab rasanya berat sekali, tapi pelan demi pelan. Lama-lama kita menyukai firman Tuhan. Itu kebiasaan sudah. Nah, harus pikul salib setiap hari. Saya punya salib, saudara punya salib, dipikul setiap hari. Gak bisa ditaruh. Salib itu apa? Waktu itu saya khotbahkan, salib adalah sebuah tanggung jawab yang kita harus pikul karena iman percaya kita. Sebuah tanggung jawab, saudara suami harus mencintai istri. Saudara istri harus tunduk kepada suami. Salib Tuhan berkata tunduk. Walaupun rasanya pengen nanduk, walaupun gak punya tanduk. Saudara. Rasanya pengen berontak, tapi Tuhan bilang tunduk kepada suami. Dan itu salibmu yang harus kita pikul. Dan kita harus pikul tiap hari. Tuhan ditaruh, Tuhan seminggu aja Tuhan. Gak bisa saudara. Ya tanggung jawab, ibu-ibu pagi-pagi harus masak, ya itu salibmu. Siapa suruh jadi istri? Gitu kan? Oh suami harus kerja, pagi harus kerja cari uang, ya itu salibmu. Jangan nyalain, enak lu di rumah aja gitu kan. Istri enak lu keluyuran mulu lu. Nah, kan? Gak bisa, masing-masing punya tugas, itu salib masing-masing. Lalu mengikuti aku jalan dengan Yesus. Ada nyanyian, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya kan, jalan tiap hari sama Yesus. Bangun pagi, Tuhan aku mau jalan bersamamu. Mau tidur berkata Tuhan aku tidur bersama Tuhan. Tolong jagai kita tiap hari bersama Yesus. Itu murid. Murid harus setia. Amin saudara. Nah saudara, selain murid saudara harus tahu juga. Yang kedua apa? Dorcas ini juga murid. Saya ingat bagaimana istri saya waktu masih di Bandung. Dia lulus SMA ke Bandung, ikut pemuritan di Bandung. Wah ikut pemuritan. Muritan saudara, terus dia setia gitu kan. Waktu mau nikah saya bilang udah sekolah Alkitab dulu. Sekolah Alkitab dulu jadi murid lagi saudara. Ini kan udah nikah loh, cepet-cepet nikah gitu kan. Tapi harus jadi, saya bilang udahlah pokoknya ikut sekolah dulu. Ke sekolah lagi, sekolah kuliah, ngambil sekolah Alkitab saudara. Kenapa? Kita pengen jadi murid. Saya pun tinggalkan orang tua saya belajar sekolah Alkitab jadi murid. Saya pun ikut pemuritan, saya ikuti semua pembinaan. Sampai hari ini saya ingin jadi murid. Saya belajar. Kenapa? Penyangkalan diri, ketaatan, pikul salib harus dipikul sampai akhir hidup kita. Perjalanan tanpa salib tidak ada kemuliaan. Maka itu saudara harus setia, jadi murid. Jangan ngeluh melulu. Ya, diajak doa ngeluh, diajak kul mengeluh. Apa saudara? Itu bukan murid. Kalau murid gak ngeluh. Coba kalau sudah ngeluh terus. Aduh bolos lagi sekolah. Gak akan lulus. Maka jadi mahasiswa abadi. Jadi mahasiswa abadi gak lulus. Nah yang kedua Dorcas ini saudara. Dikatakan dalam ayat ke pasal 936 dikatakan bagian B. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Berbuat baik, mungkin menasihati orang, mendoakan orang. Janda-janda dikumpulkan, saudara. Waktu jadi kumpul mereka, dia bikin cool. Dia melayani sebisa-bisanya. Dia nggak ngeluh. Mungkin Dorcas ini janda juga atau saya nggak tahu. Tetapi nggak dijelaskan ada suaminya. Tetapi dia kumpulkan banyak janda-janda untuk ditolong. Untuk sharing, untuk bagi firman, bagi hidup. Nah saudara luar biasa. Itu yang dilakukan oleh Dorcas. Ayat 39 Kisah Rasul pasal 9. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, perhatikan, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu masih hidup. Banyak sekali berbuat baik. Saya nggak tahu perbuatan baik apa yang dilakukan Dorcas. Tetapi dicatat Alkitab bahwa sangat banyak perbuatan baiknya dan sangat banyak memberi sedekah. Sampai waktu meninggal janda-janda ini menangis sudah. Di Jawa Timur gara-gara COVID ini kurang lebih janda bertambah 2.700.000. 2,7 saudara. Nah coba saudara, itu kenapa? Karena COVID, ada yang cerai, ada yang meninggal.
Nah waktu itu Dorcas gak ngeluh dengan keadaannya, tapi dia lakukan. Oh saya jahit, saya gak bisa ngelayani yang lain Pak Petrus. Saya hanya bisa jahit nih, saya jahit baju dibagi-bagikan ke sana kemari. Dan apa yang terjadi? Waktu baju dibagi-bagi saudara, oh dia memberi dengan kemampuannya. Tuhan gak nuntut lebih dari apa yang saudara bisa lakukan. Oh hanya orang yang pelit yang punya alasan untuk tidak memberi. Tapi orang gak bisa punya alasan. Sebenarnya kita bisa memberi apa saja. Kita bisa memberi perhatian, kita bisa mendoakan, kita bisa berbagi sesuatu. Apa yang kita punya kita bisa. Apakah kita janda atau duda atau siapapun atau punya keluarga. Gak ada alasan. Yang punya banyak alasan adalah orang yang memang tidak ingin memberi. Oh nanti kalau aku kaya baru memberi perpuluhan. Sekarang kan masih pas-pasan. Tapi ada orang tertentu saudara. Saya kagum dengan seorang pemulung yang mengumpulkan uangnya. Waktu Idul Adha dia beli sapi untuk dikorbankan. Berbagi kepada orang yang miskin. Apa sudah lebih miskin daripada pemulung ini? Saya percaya tidak. Dia punya hati memberi. Apakah orang Kristen punya hati memberi seperti ini? Saya rindu spirit seperti Dorcas ini akan menguasai kita. Apalagi pada masa pandemi ini kita berbagi. Saudara, apa yang terjadi? Dalam juga ini perbuatan baik adalah saksi dan bukti di dalam hadapan Allah. Bukti saksi, waktu saudara berbuat itu saksi, itu catatan Tuhan. Catatan orang yang diingat kebaikan kita. Karena itu hukum kasih itu berkata begini. Matius pasal 22:36 dikatakan, guru kemanakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepada, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan jangan hitung-hitungan. Ayo kita mencintai Tuhan, ibadah mau online, mau onsite, mau kita ibadah, doa malam, doa pagi. Dulu waktu saya ibadah saya ingat masih kecil sudah berjalan kaki 5 km. Jalan kaki 5 km. Kita ikutin ibadah. Kenapa? Karena kita cinta Tuhan. Kadang kalau hujan kita pakai payung daun pisang. Ada plastik dan banyak hal yang kita lakukan. Jangan kan hanya hujan. Badai pun kita tetap ibadah. Nah juga itu yang hukum yang terutama. Hukum yang kedua adalah kasihlah samanya seperti dirimu sendiri. Kita bersyukur ayat ini dikutip oleh Menteri Agama. Waktu pembinaan dikutip ayat ini. Ini ayat luar biasa katanya. Waktu saya lihat YouTube-nya, ini ayat memang bukan hanya untuk orang Kristen saja. Tapi untuk semua orang beragama. Supaya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itulah hukum yang pertama dan utama yang Tuhan berikan dan hukum yang kedua. Saudara, Tuhan juga katakan perbuatan kita itu dicatat oleh Tuhan. Matius 25 ayat 34 dikatakan begini. Matius 25:34. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ketika Tuhan menjadikan dunia, Tuhan sudah menetapkan ada satu kerajaan. Buat siapa? Buat mereka yang percaya dan berbuat. Buat mereka yang percaya dan bertindak. Itu orang yang dikumpulkan di sebelah kanan. Tuhan ngomong begini. Lalu sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ini perbuatan saudara. Sebungkus nasi kita berikan. Kita memberikan pertolongan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku serang asing, kamu memberi aku tumpangan. Dan ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ini lihat. Ini perbuatan-perbuatan dicatat oleh Tuhan. Dicatat oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan pada ayat yang ke-37. Dikatakan begini. Ayat 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab, dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi makan, atau haus kami memberi engkau minum. Dan raja itu berkata begini, ini penting buat kita semua malam ini ya. Dengar baik-baik. Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini lihat. Dorcas melakukan untuk sesama dan itu memutangi Tuhan. Satu kali ada kesaksian seorang pengusaha tiba-tiba sakit. Udah koma. Dan waktu koma istrinya berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, anakku masih kecil, keluargaku masih butuh, kami masih butuh
suami kami masih butuh ayah Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Dia berdoa. Dan waktu dia berdoa saudara, Tuhan ngomong begini, kalau doamu cukup, kalau banyak orang yang berdoa maka suamimu akan sembuh. Waktu pesan itu dia coba kirim ke banyak orang, tapi banyak orang tidak berdoa. Lalu satu kali saudara, tiba-tiba dia disembuhkan Tuhan. Kenapa dia sembuhkan Tuhan? Karena dia pernah mengirim satu korban kasih kepada anak-anak panti asuhan. Ketika anak panti ini mendengar bahwa bapak ini jatuh sakit, seorang donatur ini sakit, mereka berdoa sungguh-sungguh, Tuhan berikan kesempatan kepada bapak ini, sembuhkan, pulihkan Tuhan. Dan waktu berdoa sungguh-sungguh saudara, maka Tuhan sembuhkan orang ini. Pengusaha dibangkit kembali dan sehat. Kenapa? Karena dia pernah menabur di panti asuhan ini. Saya percaya kesempatan banyak tapi seringkali disia-siakan oleh banyak orang untuk memberi. Saya berdoa jangan sia-siakan kesempatan. Memberi kepada keluarga, ke orang lain, lakukan dengan setia. Saudara, bahkan yang ketiga apa yang dipelajari dari Dorcas ini. Dorcas ini saudara dengan teman-temannya punya kehidupan yang rukun dan mereka percaya. Buktinya apa saudara? Kenapa mereka rukun? Gereja di Yope ini rukun. Karena pada ayat Kisah Rasul 9:37 dikatakan, tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope, ketika murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Coba, mereka nggak saling menyalahkan. Mereka nggak sibuk, nggak pusing. Mereka mandikan itu mayatnya. Dipakai pakal ditaruh. Dan mereka beriman. Ini panggil Petrus. Kita percaya Petrus datang dan bisa membangkitkan. Mereka begitu yakin bahwa Petrus akan sanggup menyembuhkan, memulihkan, bahkan menghidupkan Dorcas. Maka dia kirim orang pergi ke Lida. Dan apa yang terjadi? Petrus datang. Waktu Petrus datang saudara, melihat iman mereka, melihat bagaimana mereka rukun, mereka saling menopang, mereka saling membantu. Apa yang terjadi? Bukan hanya saling membantu, mereka punya iman yang sama. Kalau Petrus berdoa buat Dorcas, maka Dorcas akan bangkit kembali. Dan itu dibutuhkan iman yang besar. Tapi juga dibutuhkan iman yang unity. 2-3 orang sepakat minta, maka Tuhan akan kabulkan. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengabulkan doa mereka. Saudara perhatikan, mereka rukun dan percaya. Kalau rukun saudara, dalam Matius 18-19 dikatakan, di mana 2-3 orang sepakat di bumi ini, apapun yang kamu doakan dikabulkan. Makanya iblis terbikin saudara kecewa terus sama suami, sama istri, sama anak. Padahal kalau engkau rukun satu keluarga, engkau berdoa unity, maka akan banyak mujizat terjadi di situ. Apapun masalah. Hidup rukun itu diberkati. Mazmur 133. Tuhan akan perintahkan berkat. Doa sehati adalah kunci kuasa dan mujizat. Dan Kisah Rasul, murid-murid gereja mula-mula hidup rukun. Mereka makan bareng, doa bareng. Dan mujizat banyak terjadi. Juga beriman. Kita harus latih iman percaya kita. Karena dasar segala sesuatu adalah iman. Bukti segala sesuatu yang belum kelihatan itu iman. Dan Tuhan memberikan upah kepada orang yang beriman. Orang yang percaya dan mencari Tuhan sungguh-sungguh ada upah yang besar karena iman itu. Dan juga iman yang besar itu, kalau engkau punya iman, maka imanmu akan mampu memindahkan gunung. Kalau engkau mau taat kepada Tuhan, maka itu hidup rukun. Di mana ada kerukunan, di situ kita, iman kita juga kita bangun. Maka banyak mujizat akan terjadi. Saya percaya mujizat pada akan banyak terjadi. Ayo mulai hidup rukun, tolong ya. Yang ada suami di samping kanan kiri, boleh cium suaminya. Saya kan gak lihat saudara. Saudara sendiri yang lihat suami saudara di rumah gitu kan, paling anak kan. Ya saudara cium suami, Pak. Cium istri, Ma. Gitu ya. Saudara boleh hidup rukun dan damai. Supaya malam ini berkat Tuhan dicurahkan. Amin saudara. Mujizat akan terjadi. Yang kesal-kesal dibuang. Dan ayat terakhir kita akan baca dalam kitab Yakobus. Firman Tuhan katakan begini.
Yakobus pasal 3 ayat 13-18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Luar biasa. Hikmat dalam kelemah lembutan. Orang seringkali berhikmat tapi sombong. Negur orang malah melukai, nasihati orang malah melukai. Tapi Tuhan katakan perbuatan dari hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Dengan lemah lembut. Yang penting tujuannya, negur anak juga begitu, negur suami ya begitu, negur teman juga begitu. Jangan asal memang gua begini mau apa. Gua memang orang kasar, saudara. Buah roh adalah kelemah lembutan. Kasar bukan buah roh, itu buah daging. Apakah bisa diubah? Bisa kalau engkau mau. Tapi seringkali engkau menjadikan kebanggaan. Untuk nekan suami, nekan istri. Pokoknya keras terus, gak mau berubah. Nanti hati-hati kalau Tuhan marah. Ya, jika kamu menaruh perasaan iri hati, kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia. Itu hikmat dunia, saudara. Kekerasan, egois, mementingkan diri sendiri, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Perhatikan, ya setan itu buahnya itu. Iri hati, dengki, mementingkan egois, itu dari setan. Bukan dari Roh Kudus. Roh Kudus kasih, sukacita, kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan, semua itu. Ya, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Di rumah ada kekacauan. Engkau iri hati, engkau dengki. Tapi ayat 17-18 mari baca sama-sama. Tetapi hikmat yang dari atas Allah adalah pertama-tama murni. Selanjutnya apa? Pendamai. Terus peramah atau pemarah. Pemarah bukan, jadi peramah. Penurut, ya, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Ya, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Saudara, saya berdoa, saudara mulai sekarang berlomba-lomba berbuat baik. Lakukan kebaikan, amin. Dan saya percaya imanmu boleh besar, tapi perbuatanmu juga besar. Dorcas contoh luar biasa. Akhirnya Dorcas mengalami mujizat, mati pun bisa dibangkitkan oleh Tuhan, amin. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Amin. Tak ada yang mustahil Bagi Tuhan.